Eh, iya aku mau nanya, kalian tahu nggak sejarah perkembangan Khulafaur Rasyidin seperti apa? Sebelum aku searching di Google sih, mungkin kalian lebih tahu gitu. Kita sharing-sharing lah gimana perjalanan atau sejarahnya Khulafaur Rasyidin itu seperti apa? Kalau sepengetahuan aku ya, yang dulu aku pelajarin di SMP, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana itu memiliki arti pengganti-pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Di mana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 orang, yang mana seperti Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini dipilih secara berurutan melalui musyawarah oleh kaum muslimin untuk melanjutkan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Nah, masa kepemimpinan keempat Khalifah Khulafaur Rasyidin ini berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, yaitu dari 632 Masehi hingga 661 Masehi. Kalau dari Abu Bakar sendiri itu sejarah atau jasa-jasa yang telah dilakukan itu seperti apa? Kalau Abu Bakar sendiri ya, kalau yang saya ketahui itu Abu Bakar itu sahabat paling dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau itu pernah melakukan tindakan yang luar biasa dengan membebaskan para budak muslim yang disiksa. Nah, baik dengan menebus mereka atau memberi kebebasan kepada mereka. Nah, salah satu contoh yang terkenal adalah pembebasan Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah ini seorang budak yang mengalami penyiksaan berat karena keyakinannya sebagai seorang muslim. Abu Bakar ini membayarnya dan membebaskannya. Kemudian Bilal bin Rabah ini menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam, gitu Mas. Lalu ada juga di salah satu momen penting yang dilakukan dalam dakwahnya Abu Bakar ini. Momen penting Abu Bakar maksudnya itu seperti apa? Nah, iya, ini salah satu momen penting beliau, di mana beliau ini ketika bersama Nabi Muhammad, tepatnya pada hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar ini menjadi sahabat yang setia dan penuh keberanian dalam perjalanan tersebut. Ia ini rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk menjamin keselamatan Nabi Muhammad. Nah, begitu tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera memerintah pendirian sebuah masjid. Abu Bakar ini turut berperan dalam menggunakan sebagian hartanya untuk membeli tanah dan mendirikan masjid. Abu Bakar ini turut berperan dan menggunakan sebagian hartanya untuk membeli tanah masjid tersebut, yang sampai sekarang dinamai dengan Masjid Nabawi, yang kemudian menjadi salah satu landmark penting dalam sejarah Islam. Kemudian di Madinah, Abu Bakar ini menjalankan peran penting sebagai penasihat utama Nabi Muhammad SAW. Hubungan mereka ini semakin erat setelah Nabi menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Aisyah. Abu Bakar ini memberikan saran dan dukungan penting kepada Nabi Muhammad SAW dalam mengelola urusan politik dan sosial di Madinah. Nah, itu sedikit dari jasa-jasa dan juga momen Jasa atau kisah-kisah dari Umar bin Khattab itu mungkin seperti apa? Pertama Umar bin Khattab. Tahu saya cuma tahunya Abu Bakar itu. Saya tahunya cuma Abu Bakar doang. Kurang tahu dulu. Kalau Umar bin Khattab itu seperti apa? Saya tahu. Iya, saya tahu. Sebelum aku searching di Google sih, mungkin kalian lebih Kalau tahu. Kita sharing-sharing lah sepengetahuanku gimana sendiri sih, perjalanan kalau atau sejarahnya Umar bin Khattab itu di wilayahnya tersebut, di wilayah Islam itu semakin luas. Terus pertama Umar bin Khattab itu membentuk badan dan kehakiman. Nah, terus melanjutkan mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau itu sih saya
Sepengetahuannya saya, kalau dari buku sendiri sih, Umar bin Khattab itu lahir di Mekah pada tahun 1084 Masehi. Ia berasal dari suku Quraisy, suku terkemuka di Mekah pada saat itu. Keluarganya termasuk dalam golongan yang terpandang dan memiliki posisi sosial yang tinggi dalam masyarakat Mekah. Terus sebagai seorang anak, Umar diketahui memiliki sifat yang kuat, pemberani, dan otoritatif. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, berani, dan memiliki kepribadian yang dominan. Karakternya yang tegas dan keberaniannya alami membuatnya dikenal di kalangan Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar juga dikenal sebagai seorang yang tegas dalam mempertahankan tradisi dan kebiasaan nenek moyangnya. Ia sangat menjadi kehormatan dan harga diri kaum Quraisy dan dengan keras memperlakukan siapapun yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama mereka. Nah, meskipun memiliki sifat yang kuat, Umar juga terkenal sebagai seorang yang adil dan berkeadilan. Ia memiliki reputasi sebagai penjaga keadilan di Mekah dan sering dipanggil untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di antara masyarakat. Nah, semenjak itu perjalanan Umar menuju Islam dimulai pada tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad. Pada saat itu, Islam masih dalam tahap awal dan banyak kaum muslimin yang masih menjadi minoritas dan menderita penganiayaan dari orang-orang Quraisy. Umar yang pada saat itu belum memeluk Islam sangat membenci agama baru ini dan sering menganiaya dan memperlakukan kasar para muslim. Namun pada suatu hari kejadian yang mengubah hidup Umar terjadi. Ia mendengar kabar bahwa saudara perempuannya, yaitu Fatimah, dan suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Umar yang marah besar dan berencana untuk membunuh mereka, meninggalkan rumah dengan niat yang buruk. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang sahabat yang memberitahunya bahwa Umar sendiri telah menemui kejutan besar. Nah, dengan hati yang penuh penasaran, Umar pergi ke rumahnya Fatimah dan Syahid. Di sana ia mendapati mereka sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Terus mendengar bacaan mereka, hati Umar mulai terbuka dan ia merasa tersentuh oleh keindahan dan kekuatan kata-kata tersebut. Nah, sedikit ceritanya seperti itu. Ini kan sharing-sharing sih, mungkin aku mau ngejelasin juga sih sepengetahuanku tentang kisah atau sejarah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah pada tahun 576 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Quraisy, suku terkemuka di Mekah pada masa tersebut. Utsman tumbuh dalam lingkungan yang kaya dan terhormat. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan memiliki kekayaan yang cukup. Ia memiliki bisnis yang sukses di Mekah dan sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berdagang. Nah, pada awal dakwah Islam, Utsman mengamati dengan seksama ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan terkejut atas kejujuran, kebijaksanaan, dan kebenaran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Utsman mendatangi Nabi Muhammad untuk menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Beliau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan
beliau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengutarakan dirinya itu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu setia kepada Allah. Nah, setelah masuk Islam, Utsman bin Affan ini menjadi momen penting dalam sejarah awal Islam. Beliau menjadi salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Keberanian dan ketentuan Utsman bin Affan ini dalam mengikuti kebenaran meskipun menghadapi risiko yang besar menginspirasi beliau ini juga menginspirasi banyak orang lain untuk memeluk agama Islam. Nah, ketika tiba waktu untuk meninggalkan Mekah yang dipenuhi ancaman dan kekerasan, Rasulullah mengutus atau memberi tugas kepada para sahabat untuk berangkat diam-diam secara individu menuju Madinah. Soalnya di sana Utsman bin Affan ini mengumumkan di depan orang Mekah bahwa ia akan memberikan separuh harta miliknya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebelum beliau meninggalkan kota tersebut. Nah, ketika Rasulullah mendengar hal itu, mendengar tentang tindakan Utsman, Rasulullah ini sangat terkesan dan memuji kebaikan dan ketekunan Utsman bin Affan. Rasulullah juga memberikan predikat Rasulullah Nah, selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau lahir pada sekitar 600 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ali tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Sejak masa kecil, Ali telah menjadi pendamping dan pengikut setia Nabi Muhammad. Dia tumbuh dalam bayang-bayang kebijakan dan keteladanan Nabi dan mendapatkan pendidikan langsung dari beliau tentang ajaran Islam. Ali seringkali mendamping Nabi Muhammad dalam perjalanan dan kegiatan sehari-hari. Dia menjadi saksi langsung saat Nabi menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hiro. Ali juga ikut serta dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti hijrah ke Madinah dan perang-perang yang dilakukan oleh umat muslim. Oh, jadi begitu ya sejarah ataupun perjalanan tentang Khulafaur Rasyidin dari keempat sahabat ulama yang bahasanya dari keempat Khulafaur Rasyidin itu ya, antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Iya, benar sekali Mas. Kalau aku juga baru tahu ini loh tentang itu Khulafaur Rasyidin selain Abu Bakar sih. Aku dulu kayak baru belajar tentang Abu Bakar doang itu. Sebentar, kita kok tiba-tiba ada di sini sih? Padahal kita kan tadi, Iya, kok tiba-tiba di sini ya? Ini mungkin terlalu asik seru gitu loh Mungkin ngobrolnya. sampai asik gitu ya, sampai kita tiba-tiba udah di sini aja. Pertama kita di Iya, masjid. Gak sadar aja kita. Ya udahlah, karena kita udah sering sharing juga kan, mungkin udah waktunya pulang, udah sore juga ya. Iya sih. Ya udah, pulang yuk. Ayo. Anjay.